Mereka yang pernah dirawat olehnya bahkan tidak tahu namanya. Tetapi jika Anda berbicara tentang 4 kata malaikat harapan, maka, di daratan, saya tidak tahu seberapa besar gelombang akan muncul. Yali menolak untuk mempekerjakannya sebagai anggota parlemen oleh aliansi tingkat tinggi, dan meminta federasi untuk merahasiakan identitasnya. Keinginannya adalah untuk menyelamatkan orang, tetapi dia tidak ingin menjadi terkenal. Dia hanya ingin hidup murni. Di era itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang naksir dia. Dia dikenal sebagai wanita paling baik dan cantik di seluruh benua. Belakangan, Yali tetap sederhana di Akademi Shrek. Setiap kali ada bencana, dia pasti akan muncul di tempat kejadian, menyelamatkan nyawa dengan kekuatannya sendiri. Dari cincin roh di tubuhnya, dapat dilihat bahwa berapa banyak talenta yang akan dinaikkan ke tingkat seperti itu untuk diselamatkan. Dalam dirinya, ada hal lain yang lebih terkenal. Saat itu, kebaikannya menginfeksi banyak orang. Setiap orang yang bersamanya akan merasa dibasuh. Bagaimana mungkin wanita seperti itu tidak dicintai? Oleh karena itu, di era itu, hampir sebagian besar yang kuat tertarik oleh pesonanya, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menikah dengannya. Kemudian, seseorang pada suatu hari mengumumkan bahwa dia akan menjadi pengantinnya. Berita itu datang dengan tiba-tiba dan juga keras. Pria itu juga melakukan satu hal, dia mengumumkan bahwa dia telah menerima tantangan dari semua saingannya dan menyetujui waktu dan tempat. Di mana, sendirian, dia kehilangan 16 judul Douluo berturut-turut. Di antara mereka ada 3 Master Armor pertempuran 3 karakter, dan sisanya adalah Master Armor pertempuran 2 karakter. Tahukah Anda, persyaratan pertempuran itu adalah berusia di bawah 40 tahun. Setelah mengalahkan lawan terakhir, dia dengan tulus memberitahu saingan ini bahwa alasan dia memulai pertempuran antara saingan ini adalah untuk memberitahu saingan ini bahwa dia akan yakin bahwa dia akan melindungi Yali dengan baik. Lalu yang ini berjalan dengan enteng. 10 tahun kemudian, dia berdiri di puncak daratan dan dielu-elukan sebagai pembangkit tenaga tekanan konstan I. Suami dan istri mereka kemudian dikenal sebagai anggota keluarga dewa. Selama Yali ada, orang itu tidak akan jauh. Halo pada orang itu bahkan lebih bersinar, tetapi dia mengatakan bahwa hal yang paling ingin dia lakukan dalam hidupnya adalah menemani istrinya dan membantunya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang lain. Memikirkan kembali ini, Mowu tidak bisa menahan diri. Bahkan baginya, pasangan dewa dan dewi ini juga merupakan legenda di legenda. Spirit Douluo di depannya tampak baru berusia 27 atau 8 tahun, sangat cantik. Namun kenyataannya, dia seharusnya berusia lebih dari 80 tahun, atau bahkan lebih tua. Dan yang itu mungkin dekat dengan Bailing. Di bangsal, tangan kanan Yali dengan lembut membelai kepala biru tua, lingkaran cahaya samar terpancar dari tubuhnya, dan cahaya cincin rohnya tidak meluas, dan seluruh bangsal sudah menyala. Seorang malaikat kecil muncul dari belakangnya. Ada 3 pasang sayap di belakangnya. 6 sayap jatuh di tubuh Molan dengan satu ketukan. Saat berikutnya, tubuhnya meringkuk dan berubah menjadi cahaya keemasan. Masuk ke hidungnya. Menekan tangannya dengan lembut melambai, titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Molan. Tabung yang awalnya terhubung dengannya jatuh satu demi satu, dan seluruh tubuhnya perlahan melayang ke atas. Cahaya keemasan lembut, bertahan di dalam ruangan, tidak ada yang tahu apa yang Yali gunakan untuk merawat tinta biru. Tetapi pada saat ini, Mowu lebih percaya diri dari sebelumnya. Dalam legenda, meskipun hanya ada satu nafas, Roh Kudus Douluo dapat menyelamatkan nyawa. Putrinya pasti akan sembuh. Suami Molan juga telah kembali dan datang ke sisi Mowu. Mowu membisikkan sesuatu padanya, dan matanya juga penuh kejutan. Tidak butuh waktu lama. Di tengah perubahan yang terlihat dengan mata telanjang, kepala bengkak dari biru tua mulai menyusut, dan aliran udara hijau tua beriak keluar dari 7 lubangnya. Segera setelah hijau tua muncul, itu segera terlihat oleh cahaya keemasan di sekitarnya. Tertelan sepenuhnya. Tubuh Molan sedikit gemetar, dan alisnya mengerutkan kening. Setelah sekitar 10 menit, kepalanya tidak lagi membengkak dan kembali ke ukuran aslinya. Seperti yang diharapkan dari Roh Kudus Douluo. Master jiwa penyembuh yang paling kuat di dunia. Setelah 10 menit berikutnya, cahaya keemasan berkumpul, dan malaikat kecil itu keluar dari Molan lagi dan kembali ke Roh Kudus Douluo. Tekanan meregangkan jari telunjuk, dan dengan ringan mengangguk di dahi biru tua, pemandangan aneh muncul, dan rambut hitam mulai keluar, perlahan jatuh, dan terus tumbuh hingga lebih dari 1 kaki lama sebelum berhenti. Sudah ada rona merah di wajah cantik Molan saat ini, dia sepertinya benar-benar tertidur. Tidak ada lagi kesedihan sebelumnya. Para dokter dan perawat sudah bodoh. Ini hanyalah keajaiban.
Mereka tidak mengenal Roh Kudus Douluo di depan mereka, tetapi saat ini mata mereka bersinar. Yang ini sangat kuat. Cahaya cincin roh di tubuh Yali berkurang, dan dia mundur. Semua orang menyapa mereka bersama. Mou sudah menangis. Terima kasih telah dinobatkan. Yali menghela nafas pelan, jangan terburu-buru berterima kasih padaku, dia sedang tidak sehat sepenuhnya. Hah. Mou sudah sangat senang saat penampilan putrinya kembali normal, tetapi saat ini, mendengar kata-kata Yali, hatinya tiba-tiba menjadi dingin lagi. Jika bahkan Roh Kudus Douluo tidak bisa menyelamatkan putrinya, maka putrinya akan benar-benar putus asa. Yali berkata, dia dalam situasi yang mengerikan. Otak rusak parah oleh roh jahat pemurnian api fosfor jiwa. Di antara tubuh manusia kita, yang paling kompleks adalah otak. Ada banyak area di otak yang bertanggung jawab atas berbagai bagian tubuh. Otak dan jiwanya rusak parah dalam jiwa pemurnian api fosfor. Aku membantunya memperbaiki otak, juga membiarkan jiwa yang hancur bersatu kembali dan menyatukan keduanya. Namun, otak dan jiwa manusia adalah yang paling kompleks. Saya tidak 100% yakin bahwa dia akan dapat pulih sepenuhnya. Hidupnya tidak akan dalam bahaya. Yang paling penting sekarang adalah apakah dia bisa bangun atau tidak. Pada dasarnya saya bisa yakin bahwa jika dia bangun, tidak akan ada masalah fisik. Hanya saja dia mungkin kehilangan sebagian dari ingatannya. Jadi, kamu bicaralah lebih sering, lebih cepat kamu bangun, lebih baik. Kamu bisa pindah ke bangsal umum. Mendengar apa yang dia katakan, suami Mou dan Molan merasa lega lagi. Tidak peduli apa, Molan setidaknya tidak mengancam nyawa, dan masih ada kesempatan untuk sembuh total. Anda tahu, dokter telah lama memberi mereka pemberitahuan penyakit kritis, memberitahu mereka bahwa Molan dalam bahaya kapan saja, bahkan Master Roh penyembuh dari basis kultivasi Seven Rings serupa. Sekarang nyawa mereka sudah terselamatkan dan masih ada kesempatan untuk sembuh total, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dia memanggilku nomor ini setelah dia bangun, aku akan memilah-milah jiwa dan ingatannya lagi. Cobalah untuk membuatnya kehilangan ingatan sesedikit mungkin. Yali menyerahkan sebuah kartu kepada Mou. Terima kasih Mianxia. Mengambil kartu itu, Mou membungkuk penuh terima kasih. Bahkan sebagai anggota dewan, dia tidak tahu apa yang harus dia bayar untuk kebaikan ini, dan dia juga tahu bahwa Roh Kudus Douluo di depannya tidak pernah meminta imbalan apapun. Yali tersenyum sedikit, tubuhnya memancarkan nafas damai, dan segera semua orang di sekitarnya merasakan tubuhnya yang ringan, kenyamanan yang tak terkatakan, dan kelelahannya menghilang. Zhenhua datang ke Yali dan membungkuk sedikit dan berkata, Xiamen, kamu telah bekerja keras. Dalam hal senioritas, dia adalah generasi yang lebih rendah dari Yali. Yali sedikit tersenyum, tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Wulin, maukah kamu ikut denganku? Begitu kata-kata ini keluar, Mou dan menantu terkejut lagi, ini Roh Kudus Douluo. Tang Wulin adalah murid dari halaman luar Akademi Sarek, dan perbedaan status tidak dapat diingat, Roh Suci Douluo mampu mengatakan ini padanya, jelas dia sangat menyukainya. Bab 477 saatnya kembali kuliah. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ada hubungannya dengan saya. Minta bantuan paman-paman. Tiba-tiba Yali berkata, aku lupa, kamu masih jenius menempa master. Zhenhua, maka anak ini akan diserahkan kepadamu. Jangan khawatir, aku akan mengirimkannya ketika semuanya sudah selesai di sini. Dia kembali. Zhenhua juga sedikit tidak bisa berkata-kata tentang apa yang terjadi pada Tang Wulin. Setelah datang ke kota Tiandou 2 kali, dia menghadapi 2 serangan teroris. Dan untuk kedua kalinya, guru roh jahat datang langsung ke pintu. Jelas dia telah diincar oleh guru roh jahat, dan kebetulan kali ini tidak mati. Untuk dunia tempaan, dan karena anak itu sendiri, dia telah memutuskan untuk mengirimnya kembali ke Sarek secara pribadi. Yali mengangguk ke Zhenhua dan berbalik. Keluarga mau saling membungkuk. Ini bantuan yang bagus. Meskipun Roh Kudus Douluo tidak meminta imbalan apapun, mereka masih harus mengingat kebaikan ini, dan itu secara alami dicatat di Akademi Sarek. Dokter datang dan berkata, Nona Molan semua tanda semua kembali normal, bisa berubah menjadi bangsal biasa, terus siapa saja yang kita dengar, semoga kalian lebih dari berbicara dengannya, biar dia bangun pagi. Akhirnya ada dengan hasil yang cukup bagus, kesedihan Tang Wulin semakin rileks. Zhenhua berkata kepada Mou, tunggu dia, beritahu Wulin, Wulin, kamu akan datang menemui adikmu ketika saatnya tiba. Oke. Tang Wulin memberi Mou nomor komunikasinya. Mou berkata dengan tulus, Wulin, terima kasih. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota Tiandou di masa depan, hubungi paman.
Sebuah janji yang tampaknya sederhana keluar dari mulut Mou tetapi seberat gunung Tai. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Mou dan berjalan keluar dari rumah sakit, Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya rileks dan jernih. Ikuti Zhenhua kembali ke Forge Association, masuk melalui pintu belakang, dan naik lift eksklusif ke kantor Zhenhua. Apa kau lapar? Lapar. Mata Tang Wulin berbinar, tentu saja dia benar-benar lapar, dan dia tidak bisa menahan untuk menelan mulutnya ketika dia memikirkan kafetaria Zhenhua. Zhenhua tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mati dalam bencana, kamu akan mendapat berkah. Paman meminta seseorang untuk menyiapkan sesuatu untuk kamu makan. Bukankah kamu sudah berlibur? Mari kita tinggal di kota Tiandou selama 10 hari kali ini. Saya akan menunjukkan beberapa tempaan. Saya pikir penempaan fusi Anda pada dasarnya murni. Jika Anda memperkuat keterampilan Anda, tingkat keberhasilan akan meningkat. Terima kasih, Paman. Zhenhua berkata, dua hal spiritual yang Anda inginkan saya siap untuk Anda. Anda tidak perlu memberi saya uang dan barang. Dalam 10 hari ke depan, semua produk jadi yang Anda buat di sini akan tersisa, meskipun Anda telah membayarnya. Termasuk uang yang Anda pinjam sebelumnya, semuanya dihitung. Saya di sini. Oke. Tentu saja, Tang Wulin tahu bahwa ini adalah apa yang dikatakan pamannya dengan sengaja, ditunjukkan oleh seorang ahli pengrajin, atau seseorang menghasilkan materi untuk dia praktikkan, dan hal-hal yang dia ciptakan seharusnya tidak menjadi miliknya. Paman-paman membiarkan dirinya menggunakan akun ini. Selama 10 hari berikutnya, Tang Wulin belajar dengan Zhenhua setiap hari dan makan makanan berkualitas tinggi. Hanya dalam 3 hari, tubuhnya kembali ke keadaan puncaknya. Dipenuhi oleh bahan-bahan bergizi, vitalitas dan darahnya diberi makan. Terjadi peningkatan yang signifikan. Bahkan kekuatan jiwanya terus meningkat. Setelah 10 hari ini, semakin banyak Zhenhua mengajar Tang Wulin, semakin terkejut dia menemukan bahwa keponakan kecilnya lebih kuat dari yang dia kira. Fondasi penempaannya sangat kokoh. Saat dia menggunakan sepasang palu tempa dengan palu bertumpuk, efek penempaannya bahkan lebih tinggi. Selain efek meditasi lencana tempa 5 tingkat yang dibuat oleh Mu Chen sendiri, penempaan leleh Tang Wulin tingkat keberhasilannya sekarang lebih dari 50%. Anda tahu, meskipun itu adalah pandai besi tingkat 6, hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat ini. Jika bukan karena dasar kultivasi kekuatan jiwa Tang Wulin yang buruk, penempaan spiritual tidak dapat dilanjutkan, dan kekuatan logam spiritual kelas penempaan spiritual belum dibangun, Zhenhua melihatnya dari sudut pandang yang paling menuntut, dan keponakannya sudah level 6. Level pandai besi sudah naik. Wulin. Pada hari terakhir, Zhenhua memanggil Tang Wulin kepadanya. Paman. Tang Wulin memberi hormat pada Zhenhua dengan sangat hormat selama 10 hari terakhir, itu terlalu hebat baginya. Sebagai ahli master, Zhenhua berada pada level yang berbeda, jadi cara menunjuk Tang Wulin berbeda dengan Feng Wuyu dan Mu Chen. Secara khusus, dia memiliki beberapa keterampilan khusus yang telah dia teliti, dan Zhenhua tidak ragu untuk memberikan semua keterampilan ini kepada Tang Wulin. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena selain bakat Tang Wulin, dia juga menyukai sifat Tang Wulin. Semakin banyak Anda belajar menempa dengan Zhenhua, semakin Tang Wulin dapat merasakan kedalaman tempaan. Dalam hal penempaan, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Zhenhua berkata, berdasarkan tingkat kultivasi Anda saat ini, tingkat penempaan Anda pada dasarnya telah mencapai ekstrim. Anda sekarang dapat mulai mencoba penempaan leleh 3 logam langka. Perkuat latihan-latihan spiritual. Kekuatan vitalitas dan darah Anda jauh melebihi orang biasa. Saya perkirakan ketika Anda mencapai ring keempat, Anda akan dapat dengan lancar naik ke tingkat ke-6 dari bengkel. Pada saat itu, Paman secara pribadi akan membuatkan satu untuk Anda lencana pandai besi tingkat 6. Ya. Terima kasih, Paman. Zhenhua berkata, sekarang yang membatasi perkembangan Anda dalam menempa sebenarnya adalah basis kultivasi Anda. Landasan kekuatan jiwa Anda sangat bagus dan sangat lembut. Tang Mensuan Tiangong adalah metode latihan yang sangat baik, tetapi seni bela diri Anda lemah, jadi kecepatan peningkatannya agak lambat. Untungnya, Anda masih muda. Karena Anda telah memilih untuk berlatih jalur ini sendiri, guru akan mendukung Anda untuk menempuh jalur ini. Tapi, Anda ingat bahwa jika Anda ingin menjadi seorang master pengrajin, Anda harus mencapai level Douluo dalam kultivasi Anda. Tidak peduli seberapa kuat vitalitas Anda, jika Anda tidak dapat mencapai level Douluo yang berjudul, sulit bagi Anda untuk menyentuh keajaiban pengrajin ahli. Tian Duan ingin melihat jejak aturan kosmik, dan hanya pada tingkat judul Douluo dia bisa memiliki wawasan seperti itu.
Jadi, setelah Anda kembali kali ini, Anda harus bekerja lebih keras dalam pengembangan kekuatan jiwa, dan Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk peningkatan kekuatan jiwa. Jiwa seni bela diri Anda adalah rumput perak biru, dan saya juga menyarankan saat Anda berlatih, cobalah mencari tempat dengan nafas alami yang kuat, yang akan memiliki efek berlipat ganda. Ya. Setelah menghina, Zhenhua mengeluarkan 2 kotak dari pemandu jiwa penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Yang satu adalah kotak kayu ungu dan yang lainnya adalah kotak giok kuning. Kedua kotak itu ada di sana. 1 kaki persegi. Ini adalah 2 hal rohani yang Anda inginkan. Berhati-hatilah saat menggunakannya untuk meningkatkan darah Anda. Aura mereka sangat kuat. Namun, kekuatan fisik Anda seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah lebih banyak berhubungan dengan Tang Wulin, Zhenhua sudah merasakan perbedaan dalam tubuhnya dari orang biasa. Kemampuan pemulihan super, kemampuan anti serangan, ketangguhan meridian membuat orang cemburu. Di usianya, kekuatan fisiknya tidak lagi kalah dengan master jiwa dewasa biasa. Bahkan lebih buruk. Tang Wulin mengambil 2 jenis benda spiritual, menyimpannya ke dalam pemandu jiwa penyimpanannya, dan merasakan kejutan di hatinya dengan mereka. Setelah dia kembali kali ini, dia akan bisa pergi dari sekte Tang. Setelah mengambil 2 lainnya, mereka mencapai segel keempat Raja Naga Emas. Awalnya, Paman akan mengirimmu kembali, tetapi karena aku memiliki sesuatu yang penting untuk sementara, aku tidak bisa mengirimmu secara langsung. Aku sudah mengaturnya untukmu. Seseorang akan mengirimmu kembali. Terima kasih Paman, ini sudah sangat permisi, kata Tang Wulin tulus. Sambil berdiri, Zhenhua menyentuh kepala Tang Wulin. Baiklah, jangan bicarakan ini, jika Anda memiliki pertanyaan tentang penempaan, silakan hubungi komunikasi pemandu jiwa. Ya. Mengirim Tang Wulin kembali ke kota Shrek, dia benar-benar kapten dari Brigade Mecha nomor 1 kota Skaido, divisi mecha hitam Liu An yang dia temui hari itu. Dengan kekuatan Liu An yang dikombinasikan dengan mecha tingkat hitam, bahkan orang yang kuat di tingkat judul Douluo dapat menghadapinya. Zhenhua memintanya untuk mengirim Tang Wulin ke Tang Wulin karena ada sesuatu yang sangat penting untuk sementara. Tang Wulin juga belajar mecha driving di Shrek Academy, tapi ini pertama kalinya naik mekanisme hitam. Semua mecha dapat mengambil 2 divisi mecha, tetapi secara umum, hanya 1 divisi mecha yang dapat beroperasi. Hanya dalam pertempuran jarak jauh 2 divisi mecha akan berganti operasi untuk memastikan keadaan. Semakin tinggi level mecha, semakin kecil ukurannya. Seperti mecha kuning biasa, umumnya tingginya melebihi 12 meter, mecha ungu 10 meter, dan mecha hitam tingginya hanya 8 meter. Dikatakan bahwa ketinggian mecha merah tidak lebih dari 6 meter. Tapi baju besi pertempuran tidak lebih dari meletakkan lapisan baju besi pada master jiwa. Menaiki mecha hitam, wajah Tang Wulin penuh dengan rasa ingin tahu. Dan Liu An, divisi mecha tingkat hitam, memandang Tang Wulin, juga sangat penasaran. Orang kecil ini menyelamatkan kereta bimbingan jiwa 2 kali, menyelamatkan setidaknya ratusan nyawa. Ia juga merupakan murid Akademi Shrek. Masa depan tidak terbatas. Bab 478 Ide Tang Wulin. Meskipun Akademi Shrek meminta surga Dou City untuk tidak mempublikasikan penyelamatannya, tapi mau tetap memberi Tang Wulin gelar warga kehormatan kota Tiandou. Dengan badge yang sesuai dengan judul ini, Tang Wulin bisa mendapatkan diskon 20% untuk semua konsumsi di kota Tiandou, termasuk pelelangannya. Ini adalah kehormatan tertinggi kota Tiandou, dan hanya mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada kota yang dapat memilikinya, dan itu tidak dapat diturunkan secara turun-temurun. Sebagai penguasa kota, Mou juga tidak memiliki benda ini. Kali ini dia melamar 2 orang, 1 untuk Tang Wulin dan 1 lagi untuk putrinya. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Paman Liu, mecha tingkat hitam sangat kompak, bukankah sulit bagi Anda untuk mengoperasikannya? Tang Wulin melihat semua yang ada di mecha dengan rasa ingin tahu. Kontrol mecha panduan jiwa sebenarnya adalah perpaduan dari keseluruhan pribadi dan mecha. Divisi mecha dipasang di alur berbentuk manusia di tengah mecha, yaitu di dada. Alur berbentuk manusia ini terbuat dari bahan khusus dan menghubungkan seluruh bagian mecha. Saat mengontrol mecha, selain beberapa fungsi yang membutuhkan kontrol manual dan kontrol mental, yang terpenting adalah mengandalkan tindakan mecha tersebut. Tindakan apa yang dibuat oleh divisi mecha di mecha, mecha akan mengikuti. Oleh karena itu, persyaratan fisik divisi mecha sangat tinggi. Tentu saja, dalam kondisi non-tempur, mecha juga bisa bertindak sesuai dengan prosedur. Semakin canggih mekanisme, semakin rendah tingkat kendali program dan semakin tinggi kendali diri. Karena hanya dengan cara inilah mecha dapat melakukan serangan yang lebih kompleks.
Liu An secara singkat memberitahu Tanggulin beberapa karakteristik mecha hitamnya sendiri. Untuk mechanya, Liu An sangat disayangi. Mecha level hitam sudah menjadi eksistensi level paling atas di mecha yang dipandu jiwa. Di federasi, jumlah divisi mecha level hitam sangat terbatas, karena resource yang dibutuhkan untuk membangun mecha level hitam terlalu besar. Pada saat yang sama, federasi hanya menyediakan larik inti ke mecha tingkat hitam, dan bahan khusus perlu disediakan oleh divisi mecha. Namun mecha ini dimiliki oleh divisi mecha. Selama ia menjabat beberapa tahun, divisi mecha dapat mengambil mecha berjasanya di masa depan. Hal yang sama berlaku untuk purple mecha. Oleh karena itu, untuk divisi mecha tingkat tinggi, mecha adalah kehidupan kedua mereka. Untuk bisa menjadi divisi mecha level tinggi tidak hanya membutuhkan kekuatannya sendiri, tapi juga uang. Entah keluarga tersebut memiliki dasar yang kokoh, atau berasal dari gaji, bonus, atau sponsor eksternal. Ada banyak masalah rumit yang terlibat. Dalam istilah yang paling sederhana, kecuali arai sihir pemandu jiwa, Liu An membeli setiap potongan logam sendiri. Hei, jadi, divisi mecha kita terlihat cantik, tetapi semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk menjalani hidup ini. Kita harus terus berusaha meningkatkan diri, mendapatkan peringkat di kompetisi mecha dari berbagai sistem, dan mendapatkan hanya dengan mengambil bonus kita bisa mendukung mecha kita sendiri. Peraturan federal untuk divisi mecha senior kita benar-benar tidak manusiawi, memaksa kita untuk bekerja keras dan tidak berani mengendur sedikit pun. Aku lumayan bagus sekarang, hitam mesin kelas 1 telah terbentuk. Tujuan saya adalah untuk dapat mengganti semua bagian mecha dengan kelas tempat di masa depan. Saya kira saya akan dapat mencapai level ini dalam hidup saya. Tanggulin berkata tiba-tiba, mesin asli tidak mudah menjadi Master A. Liu An menghela nafas, jadi, kamu harus mengeraskan dirimu sendiri. Hambatan untuk masuk sebagai Master Mecha relatif rendah. Selama kondisi fisikmu baik, setelah lama pelatihan, akan ada itu mungkin untuk menjadi Mecha. Tetapi jika Anda ingin naik, setiap langkah adalah tangga, yang tidak mudah. Jadi semua orang akan menghargainya. Tanggulin bergerak dalam hatinya dan berkata, Paman Liu, maka Anda Mecha apakah Anda biasanya membeli logam langka langsung dari Blacksmiths Association kami? Liu An mengangguk, ya. Kami biasanya menerbitkan tugas, kemudian membayar dan menerima barang. Ini relatif sederhana, dan biaya yang dikenakan oleh Asosiasi Pandai Besi cukup adil. Tetapi pada tingkat di atas penempaan spiritual, itu benar-benar seorang biksu. Lebih banyak daging dan lebih sedikit daging. Jumlah pemalsu di atas level 5 sangat sedikit, dan persediaan logam penempa roh tidak ada, dan harganya sangat tinggi. Bahkan jika uangnya cukup, tidak ada yang akan mengambil tugas kita. Tingkat kegagalan penempaan roh membuat penempa mengambil tugas. Kami sangat berhati-hati saat melepaskan tugas. Kami yang melepaskan tugas tidak akan pernah bisa sepenuhnya menanggung kemungkinan gagal. Hal ini membuat roh penempaan logam semakin langka dan kekurangan pasokan. Tanggulin berkata, begitulah adanya. Dari Liu An di sini, dia belajar tentang pasar saat ini untuk logam penempaan spiritual, dan dibandingkan dengan logam penempaan spiritual bahkan lebih langka. Bagaimanapun, ini ditempa oleh bengkel tingkat 6, meskipun itu hanya bengkel 1000 bengkel, itu dapat ditingkatkan untuk menempa di masa depan, dan itu juga dapat menggabungkan lebih banyak jenis paduan. Meskipun pengejaran logam langka divisi mecha tidak setinggi kualitas Master Armor pertempuran, mereka membutuhkan jauh lebih banyak daripada Master Armor pertempuran. Ini juga cara menghasilkan uang. Paman Liu, saya adalah anggota Asosiasi Pandai Besi Akademi Shrek. Jika Anda memiliki permintaan logam langka di masa depan, Anda dapat menghubungi saya. Harga kami mungkin lebih rendah. Dan bisa memastikan waktu pengiriman. Tanggulin berkata sambil tersenyum. Dia tidak memikirkan berapa banyak uang yang akan dia hasilkan dari Liu An, tetapi berharap untuk membuka saluran ini. Lagi pula, jika Anda menjual langsung sendiri, bahkan jika Anda menjualnya lebih murah, Anda tidak perlu menggunakan saluran lain untuk menghemat uang. Setelah menghabiskan biaya saluran, dia masih bisa mendapatkan lebih banyak. Setelah belajar dengan Zhenhua kali ini, Tanggulin menjadi semakin sadar akan konsumsi pandai besi tingkat tinggi. Selain itu, dia membutuhkan banyak penempaan baju besi perang di masa depan. Sumber daya, ini ditumpuk dengan uang. Kecepatan membuka segel semakin cepat, dan permintaan akan hal-hal spiritual pasti akan menjadi semakin tinggi. Bahkan jika paman memperlakukan dirinya dengan baik, di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu setingkat surga, material dan bumi, Anda juga harus membutuhkan uang astronomi. Jadi, hasilkan uang lebih awal.
Tingkat keberhasilan Tang Wulin untuk penempaan dan peleburan spiritual sudah tinggi. Selain berlatih, sekarang saatnya untuk mulai menghasilkan uang. Oke. Benar saja, mata Liu An berbinar setelah mendengar kata-katanya. Alasan mengapa Tang Wulin tidak mengatakan bahwa dia memalsukannya terutama karena dia terlalu muda untuk memberi orang rasa kepercayaan. Namun tanda emas dari Akademi Shrek sangat berguna setiap saat, menggunakan kulit harimau sebagai spanduk adalah hal yang luar biasa. Kecepatan terbang Mecha sangat cepat, dan Liu An terus mengirim Tang Wulin ke dekat kota luar Shrek sebelum membiarkannya pergi. Sebagai divisi Mecha Skydou City, dia tidak bisa melintasi perbatasan ke kota Shrek. Itu tabu. Setelah meninggalkan nomor komunikasi satu sama lain, Liu An mengendalikan Mecha untuk terbang menjauh. Tang Wulin adalah rilis langka, langsung memanggil taksi yang dipandu jiwa, alih-alih kembali ke akademi, langsung pergi ke markas kota Tangmen Shrek. Dia belum menyimpan dua relik spiritual tersebut, dan baru kemudian kembali ke akademi setelah menukar poin kontribusi untuk relik spiritual tersebut. Meskipun perjalanan ke Heaven Dou City ini berbahaya, keuntungannya tidak kecil. Tang Wulin sudah memiliki jalur perkembangan yang lebih cerah dalam pikirannya. Dia sekarang menjadi warga negara kehormatan kota Tiandou, dan dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk semua yang dibeli di kota Tiandou. Transaksi kota Tiandou menggunakan mata uang federal. Oleh karena itu, mendapatkan koin federal lebih hemat baginya. Dengan mitranya, dia hanya akan menukar lebih banyak bahan tempa, dan bahan berlebih akan digunakan untuk menempa dan kemudian dijual. Liu An sudah memiliki garis ini. Dia siap untuk mencoba dan menghemat uang melalui pemalsuan. Nanti saat kamu membutuhkan benda spiritual, kamu akan pergi ke kota Tiandou untuk membelinya, dengan kelebihan 2 lapis paman dan warga kehormatan, kamu harus bisa mengeluarkan harga yang relatif kecil untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bab 479, 4 Roh Agung. Dengan cara ini, lingkaran kebajikan terbentuk. Tentu saja, poin kontribusi dari Sekte Tang dan Akademi masih harus diperoleh, jika logam spiritual ditempa dengan tidak lebih dari 80% integrasi, itu akan dijual kepada mereka. Disebarkan dengan cara ini, modal sendiri akan menjadi semakin kuat. Semakin jernih pemikirannya, semakin termotivasi. Ketika dia kembali ke asrama kerja belajar, hari sudah siang. Sebelum dia kembali, dia pergi makan dulu. Sekarang setelah perguruan tinggi tidak memiliki makanan untuk dimakan, sungguh menyedihkan. Tetapi Tang Wulin juga menemukan solusinya. Dia berencana menunggu dirinya sendiri untuk menerobos segel, dan kemudian pergi ke halaman dalam untuk menemukan tuannya, dan terus belajar penggunaan ki dan energi darah. Itu guru. Saya tidak bisa meninggalkannya sendiri. Bang, bang. Tang Wulin mengetuk pintu kamar tidak jauh dari situ. Masuklah. Suara Yuanen Yehui datang dari dalam. Tang Wulin mendorong pintu dan masuk. Yuanen Yehui sedang mengemasi sesuatu di sana, karena cuacanya relatif panas sekarang, dia tidak banyak memakai rok pendek dan rompi besar. Karena dia membungkuk untuk mengemas barang, satu bagian dari paha putihnya terlihat. Melihat adegan ini, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan malu, dan buru-buru berhenti, haruskah aku menghindarinya dulu? Yuanen Yehui berkata tanpa menoleh ke belakang, menghindari apa? Apa kamu tidak suka wanita? Hah? Tang Wulin tercengang sejenak. Apa artinya tidak menyukai wanita? Yuanen Yehui juga selesai bersih-bersih, dan berdiri dengan sangat leluasa, aku mendengarnya saat kamu kembali barusan. Bagaimana dengan? Perjalanan ke Heaven Dou City berjalan lancar. Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang dia lihat di awal. Tang Wulin dan Lei Zhengyu, pikirkan sekarang, mereka masih merinding. Namun, dia tidak ingin mengganggu orang lain, lagi pula, menyukai seseorang itu urusan mereka sendiri. Tang Wulin tersenyum pahit, aku hampir mati, apakah menurutmu itu mulus? Hah? Bagaimana situasinya? Yuanen Yehui bertanya dengan heran. Tang Wulin memberikan penjelasan singkat tentang pertemuannya dengan Evil Soul Master. Guru jiwa jahat? Murid Yuanen Yehui menyusut dengan jelas, tangannya mengepal erat. Ada apa denganmu? Tang Wulin bertanya dengan curiga. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya, wajahnya jelas pucat, bukan apa-apa, aku hanya memikirkan beberapa hal dari masa lalu. Namun, tidak mudah bagimu untuk kembali hidup-hidup di tangan jiwa guru jahat. Tang Wulin berkata, sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya pingsan saat itu. Kemudian paman bisa menyelamatkannya. Dia mengatakan bahwa ketika dia menemukan saya sudah seperti itu. Mungkin guru roh jahat mengira saya sudah mati, mungkin dia mengetahui bahwa pamannya datang, dan mungkin saja untuk membunuhku sebelum terlambat.
Yuanen Yehui berpikir sejenak dan berkata, meskipun kedua kemungkinan ini tidak besar, mereka hanya dapat dijelaskan dengan cara ini. Kamu terluka. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin berkata, tidak apa-apa, ini tidak akan hidup. Yuanen Yehui sedikit tersenyum, aku lupa, kalian berkulit tebal. Dalam pertandingan itu, dia memukul berkali-kali. Tang Wulin dan Tang Wulin bisa bangun dengan cepat dan bertarung lagi. Kemampuan untuk melawan benar-benar sangat kuat. Yuanen, aku ingin kamu membantuku, kata Tang Wulin. Apa? Tang Wulin berkata, saya merasa seperti saya akan menerobos baru-baru ini, dan saya ingin mundur selama beberapa hari. Jika Anda tidak meninggalkan asrama, dapatkah Anda membantu saya melindunginya? Sebenarnya, tidak ada yang akan datang ke sini, Anda dengarkan saja sesuatu di sisi saya dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Yuan En Yehui berpikir sejenak, dan berkata, apakah kamu perlu beberapa hari? Tang Wulin berkata, aku tidak baik, kurang 3 hari, atau 7 hari. Paling banyak, itu tidak akan melebihi 7 hari. Lapisan keempat dari segel telah dilonggarkan, dan tubuhnya telah terkumpul cukup banyak dalam beberapa waktu terakhir. Tang Wulin percaya bahwa terobosan ini seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Tepat sekali. Oke. Hubungi saya saat Anda mulai. Yuanen Yehui setuju dengan senang hati. Tang Wulin tersenyum dan berkata, oke, itu saja. Ketika saya meninggalkan bea cukai, saya akan memberikan Anda sepotong logam spiritual. Mata Yuanen Yehui berbinar, ini yang Anda katakan, jadi saya tidak bisa kembali. 9% tingkat fusi lebih dari 10. Tang Wulin tersenyum pahit, Anda menginginkan hidup saya. Tingkat fusi 90% sangat mudah untuk dipalsukan, 80%, saya pikir kemungkinannya lebih tinggi. Satu kata. Sudah diperbaiki. Yuanen Yehui tidak berencana untuk benar-benar menginginkan logam dasar dewa, lagi pula, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Bahkan jika Tang Wulin menyetujuinya, dia tidak tahu kapan mungkin untuk membuatnya. Saya akan mempersiapkan sedikit, dan secara resmi akan dimulai sekitar 2 jam. Tang Wulin berpikir sejenak dan berkata. Tanpa basa-basi lagi, keempat benda spiritual diambil kembali, dan dia tidak memiliki metode penyimpanan yang sangat baik, jadi yang terbaik adalah membuat terobosan sesegera mungkin. Kembali ke kamarnya, Tang Wulin pertama-tama menutup tirai dan segalanya untuk mematikan cahaya dari luar, lalu duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Ini keempat kalinya, 2 kali pertama disiapkan, tapi kali ketiga tidak terduga. Untuk keempat kalinya, dia tidak lagi gugup, tetapi lebih berharap. Saya menantikan perubahan yang dapat saya lakukan pada diri saya sendiri setelah terobosan ini. Menurut aturan sebelumnya, jika segel Raja Naga Emas tidak menerobos 2 lintasan, dia akan memberikan aura vitalitas dan darah pada dirinya sendiri. Efeknya mirip dengan cincin roh, dan itu juga bisa membawa dirinya pada keterampilan. Keterampilan terakhir adalah tubuh naga emas, yang dapat meningkatkan kekuatan dan vitalitasnya. Biarkan kekuatan tempur Anda sendiri melonjak. Jadi, bagaimana dengan kali ini? Kali ini akan jadi apa? Tang Wulin berharap jika dia bisa memperoleh keterampilan kali ini, akan lebih baik memiliki keterampilan serangan jarak jauh tidak peduli apa, kemampuan jarak jauhnya saat ini relatif lemah. Ini benar-benar di luar proporsi kemampuan jarak dekat. Sambil memikirkannya, dia mengeluarkan 4 kotak dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja di depannya. 4 kotak, 1 terbuat dari kayu, 2 terbuat dari giok, dan 1 lagi terbuat dari logam. Tang Wulin pertama kali membuka kotak kayu, dan tiba-tiba, aroma aneh keluar. Itu adalah bunga besar yang tampak cerah dan menetes. Seluruh tubuh disajikan dengan warna kuning keemasan. Setidaknya ada ratusan kelopak bunga. Mereka semua terlihat lembut, dengan cabang bunga hijau terhubung di bawah, dipelintir dan digulung dalam kotak kayu. Hanya mencium aroma yang kaya membuat ki tubuh dan darah Tang Wulin melonjak. Kerisan beludu ribuan tahun. Fungsi anggota tubuh yang kuat, meningkatkan kekuatan, memperkuat diri sendiri. Ini adalah obat mujarab yang langka. Meski hanya 1000 tahun, itu sangat langka. Yang kedua yang dibuka Tang Wulin adalah kotak batu giok kuning. Di dalam kotak batu giok kuning, ada gumpalan coklat, yang tampak jauh lebih tidak menyilaukan daripada kerisan beludru aneh, dan tidak ada fluktuasi rasa atau energi. Penampilan sangat sederhana dan sederhana. Cemara 1000 tahun Ganoderma lucidum, juga dikenal sebagai Ganoderma lucidum merah, memiliki khasiat obat ringan dan lembut yang menyehatkan organ dalam. Di antara Ganoderma lucidum, itu bukan tingkat atas, tetapi di antara Ganoderma lucidum, itu pasti yang paling tegak dan damai.
Sifat obat yang kuat dari obat apapun akan menjadi jauh lebih jinak dan lebih mudah diserap di bawah netralisasi. Meski nilai cemara Ganoderma lucidum berumur 1000 tahun ini tidak sebaik Kirongtong Tianju, namun tidak terlalu buruk. Ini juga sangat jarang. Lalu ada lagi kotak giok, seluruh badan kotak giok ini berwarna biru kehijauan, seolah-olah mengandung nafas kehidupan yang kuat. Tanggulin membukanya dengan hati-hati, di dalamnya ada sekumpulan buah-buahan, sekitar 30 atau 40 buah, masing-masing seukuran biji kedelai, tetapi warnanya biru dan biru. Anda hanya dapat menemukan giok itu setelah membuka kotak giok. Kotak itu awalnya berwarna putih, karena buah-buahan ini berwarna hijau zamrud, menjadi hijau. Tidak ada keharuman, tetapi ada nafas kehidupan yang kuat, tetapi nafas memiliki perasaan yang menyegarkan. Buah ribuan tahun, yang berarti kehidupan tanpa akhir, hanya tumbuh di gurun tandus. Dikenal sebagai harta karun paling cemerlang di gurun. Di gurun pasir, jika seorang musafir tersesat, kemungkinan meninggal karena kekurangan air sangat tinggi. Tetapi jika Anda menemukan buah, satu pil saja sudah cukup untuk bertahan selama 10 hari lagi. Tidak ada yang tahu kenapa buah-buahan berisi kehidupan seperti itu ada di gurun tandus, barangkali adalah keajaiban alam. Tanggulin memperoleh tandan buah ini dari sekte Tang, dan poin kontribusinya sangat mahal. Menurut permintaan Lautang, dibutuhkan setidaknya 30 buah untuk buah berumur 1000 tahun, jauh lebih banyak. Nilainya masih di atas Kirongtong Tianju. Kotak terakhir terbuat dari logam berwarna putih keperakan. Segel semua nafas di dalam. Tanggulin membuka kunci di kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada sepotong logam yang bentuknya seperti logam, seukuran telapak tangan. Warnanya gelap dan berkilau dengan kilau metalik. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan 11 lingkaran garis ungu tua di atasnya. Bab 480 terobosan, segel keempat. Kayu awan ungu ribuan tahun, kayu yang lebih keras dari logam langka. Ciri khasnya sangat khas dan memiliki toksisitas yang kuat, begitu terserap ke dalam tubuh akan tertular oleh toksisitas logamnya. Orang biasa akan mengancam nyawa jika mereka makan sedikit. Selain itu, sangat keras dan tidak mudah untuk dimakan. Namun, bagi Soul Master, kayu awan ungu berumur ribuan tahun sangatlah langka karena dapat meningkatkan kekuatan dan elastisitas kulit manusia. Setelah pencernaan dan fusi dengan kekuatan jiwa, toksin akan mengalami perubahan luar biasa, membuat tubuh lebih fleksibel. Kayu awan ungu berumur ribuan tahun ini juga langka, bagus dengan harga tapi tidak ada pasar. Melihat 4 pemahaman di depannya, Tanggulin tidak bisa menahan nafas. Ini segel keempat. Kualitas makhluk spiritual yang dibutuhkan sangat tinggi, bagaimana bisa lebih baik? Bisakah kamu tidak menghasilkan uang? Tidak menghasilkan uang tidak cukup untuk membeli barang-barang ini. Berpikir tak berdaya, ia berdiri dan membawa baskom berisi air jernih yang sudah disiapkan dari samping. Yang pertama dimasukkan ke dalam air adalah cemara Pinus Ganoderma lucidum, dimasukkan ke dalamnya, direndam kurang lebih 10 menit, lalu dimasukkan ke dalam Kirongtong Tianju. Begitu krisan Kirongtong Tian memasuki air yang jernih tiba-tiba berubah menjadi pucat keemasan, sangat indah. Terinfeksi oleh warna emas pucat ini, Millennium Pine Fir Ganoderma lucidum mulai memancarkan warna coklat samar. Hal ketiga yang dimasukkan ke dalam air adalah kayu awan ungu 1000 tahun. Zionmu sangat mendominasi, seperti air. Segera beriak lapisan warna seperti tinta, dan segera cekungan air jernih menjadi berlumpur. Oltang memberitahu Tanggulin resep rahasia, yaitu hubungan antara Kirongtong Tianju dan Zionmu. Kedua benda spiritual ini memiliki efek khusus yang saling melengkapi. Di antara 4 benda spiritual, nilai kayu awan ungu 1000 tahun adalah yang paling rendah, terutama karena terlalu sulit untuk digunakan. Pada saat yang sama juga memiliki toksisitas yang kuat, jika salah satu tidak baik akan memakan kembali tubuh, sehingga tidak banyak orang yang benar-benar berani menggunakannya. Namun, jika 1000 tahun kayu awan ungu dan 1000 tahun ribuan yuan Kirongtong Tianju disatukan, situasinya akan menjadi sangat berbeda. Krisan Kirongtong Tian dapat menginspirasi Astragalus sinensis. Saat direndam dalam air hangat, kedua khasiat obat yang lengkap bercampur, yang akan sangat mengurangi toksisitas Astragalus sinensis, sekaligus akan membusuk dan menjadi obat nyata yang dapat digunakan. Jika formula rahasia ini sendiri disebarkan, nilainya tak terhitung. Nilai Zionmu hanya sekitar 1/6 dari Kirongtong Tianju. Jika ada rumus ini, nilai Zionmu mungkin akan meningkat secara instan. Melihat cairan di baskom semakin dalam, Tanggulin mengeluarkan seikat buah berusia 1000 tahun alih-alih memasukkannya ke dalam baskom, tetapi melemparkannya ke mulutnya satu persatu. Rasa buah mentahnya tidak terlalu enak, sangat asam, dan bisa membuat Anda merasa ompong.
Tetapi setiap kali Anda makan satu, nafas kehidupan yang kuat akan naik, dan cairan tubuh di mulut Anda akan naik dan mulut Anda akan manis. Menelan cairan tubuh, aroma samar akan keluar ke seluruh tubuh. Perasaan ekstasi sungguh memabukkan. Segera, sekelompok buah berusia ribuan tahun memasuki perutnya, dan lapisan biru dan biru muncul di kulit Tanggulin. Kemudian dia mengangkat baskom di depannya, mengangkat tangannya, dan menelan cairan dalam dengan suapan besar di tepi baskom. Rasanya, sungguh, tidak terlalu enak. Buah mentahnya asam dan sepat, tetapi panci berisi cairan ini manis, pahit, pedas, dan asin. Tanggulin mengerutkan kening dan meminumnya. Selama dia berpikir bahwa pot barang seperti itu menghabiskan banyak uang, dia merasa rasanya tidak terlalu sulit untuk diterima. Tidak ada limbah, tidak ada limbah. Nafsu makan Tanggulin memegang peranan yang sangat penting saat ini, minum baskom berisi air, meski perutnya terasa agak kenyang tidak apa-apa. Di baskom itu, ketiga makhluk roh itu masih ada, lagi pula mereka belum meleleh oleh air yang jernih. Tapi, anehnya, penampilan ketiga makhluk roh itu semuanya berubah. Krisan beludru yang semula indah berubah menjadi abu-abu sekarang, dan tidak ada lagi wangi. Kayu awan ungu berusia 1000 tahun langsung berubah menjadi warna kayu biasa, dan kedalamannya menghilang. Songshan Ganoderma lucidum sedikit lebih baik, berubah menjadi hitam dan tidak memiliki spiritualitas. Ini benar-benar formula yang luar biasa. 3 jenis hal spiritual saling melengkapi, dan para raja, menteri dan menteri di antara satu sama lain merangsang dan menggabungkan spiritualitas mereka. Panci berisi cairan hampir menghilangkan efek obatnya. Perut mulai mual, pertama-tama, Tanggulin merasakan sakit yang tajam seolah-olah akan diare. Tak berani mengabaikan, ia langsung kembali ke ranjang dan duduk bersila, dan proses membobol segel benar-benar dimulai. Khasiat obat Kirong Tong Tianju dan Ziunmu sangat sombong. Setelah keduanya digabungkan, meski dapat mengurangi toksisitas, kekuatan khasiat obat juga meningkat secara geometris. Inilah mengapa Cemara Pinus Ganoderma digunakan untuk netralisasi. Cemara Pinus Ganoderma lucidum mengkonsolidasikan esensi, memelihara 5 organ dalam dan menetralkan sifat kedua obat tersebut. Ditambah dengan peningkatan energi kehidupan melalui buahnya, ini merupakan kombinasi sempurna dari keempat hal spiritual ini. Namun, tetap saja sakit perut. Itu menyakitkan. Rasa sakit yang parah membuat perut Tanggulin kram. Dia sangat ingin memuntahkan yang baru saja dia minum. Tapi aku tidak tahan. Itu semua uang, semua uang. Sebagai orang yang kikir, Tanggulin menggunakan kekuatannya untuk tidak takut pada rasa sakit atau penderitaan saat ini, mengertakkan gigi dan bertahan, dan pada saat yang sama merangsang kekuatan roh di tubuhnya, mendorong kekuatan obat untuk berkeliaran di dalam tubuh. Lambat laun, rasa sakit itu berangsur-angsur berubah menjadi panas membara, warna biru dan biru tubuh Tanggulin yang semula dihasilkan dengan mengambil buah mentah berubah menjadi merah-merah. Seluruh orang itu seperti udang giok merah matang, sungguh aneh. Panas di tubuh meningkat, dan sifat obat yang sombong mengamuk, semua pori-pori seluruh tubuh Tanggulin terbuka, dan aroma obat yang samar disemprotkan. Di luar pintu, Yuan En Yehui tidak tahu kapan itu telah tiba, jadi dia duduk bersila di depan asrama Tanggulin. Hidungnya bergerak, dan ada sedikit kejutan di wajahnya, betapa harumnya obat. Lagi pula, hanya dengan menjadi mantap, sepertinya ada semacam perasaan rileks dan bahagia. Dia juga pemurni tubuh yang kuat, duduk bersila, diam-diam mencium aroma obat dan memasukkannya ke dalam tubuh. Seluruh tubuhnya panas, Tanggulin memandang tubuhnya secara transparan, dan menganggap dirinya sebagai tubuhnya. Baik itu darah, otot, tulang, dan organ dalam, ada warna emas samar di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak jelas, itu eksistensi nyata. Tanggulin bahkan sangat yakin bahwa justru karena keberadaan lapisan emas inilah ia dapat memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Kemampuan pemulihan yang jauh melampaui orang biasa telah menyelamatkannya lebih dari sekali. Hancurkan, segel keempat. Didorong oleh kekuatan roh, kekuatan obat yang kuat mengalir ke segel keempat yang sudah penuh dengan retakan. Seolah merasakan serangannya, ada fluktuasi yang hebat di dalam segel. Boom, ada raungan keras di tubuh. Tanggulin hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, dia melihat tubuhnya menyala penuh, dan raungan naga yang dalam terombang-ambing dari darahnya. Semuanya berubah menjadi emas cemerlang. Meskipun dia telah menembus ketiga segel, kesadaran Tanggulin pada dasarnya tidak sadar selama 3 terobosan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin baginya untuk melihat kondisi fisiknya dengan jelas. Tapi kali ini berbeda, dampak dari segel itu terjadi dalam semalam.
Kesadarannya sangat jelas, dan dia dengan jelas merasakan bahwa pada saat segel keempat dibuka, emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari anggota tubuhnya sendiri dan ratusan kerangka dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Emas ini digabungkan dengan tubuhnya, yang sebelumnya sangat kuat. Di bawah dampaknya, efek obat tersebut dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Di mana aliran udara keemasan lewat, seluruh tubuh menjadi penuh, tetapi pada saat yang sama itu dengan cepat diserap.